Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelas 324, kelompok 7, dengan saya Aziz Jalaluddin dan rekan saya. Saya Dian Saifur Rahman. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin dengan tema permintaan dan penawaran uang. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang menyaksikan acara ini. Ini adalah acara obrolan singkat dan ringan terkait dengan kondisi ekonomi akhir-akhir ini di Indonesia tentunya ya. Dan hari ini untuk obrolan kali ini kita ada tamu yang luar biasa. Kita langsung sambut saja tamu kita, ada Pak Aziz Jalaluddin. Ya, selamat siang Pak Aziz. Ya, selamat siang Mas Dian. Ya, selamat siang. Terima kasih loh, ini waktunya kita typing ini hari Minggu. Nah, semoga nanti ini bisa berguna buat teman-teman yang nonton nantinya. Baik, ya, mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan, saya ingin tahu dulu, saya sebenarnya udah kenal juga nih Pak Aziz, adalah rekan saya di kampus, tapi mungkin boleh perkenalan singkat dari Pak Aziz, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Dian. Ya, perkenalkan, nama saya Aziz Jalaluddin. Saya bekerja di PT Karya Prima Usaha Tama. Perusahaan tersebut adalah bergerak di bidang facility dan manajemen. Dan kebetulan untuk pengguna jasa kita adalah PGN Group. Jabatan saya sekarang sebagai staf administrasi yang mana menangani jasa tenaga kerja kebersihan. Untuk pengalaman saya di bidang cleaning service ini dari 2007 ya, kurang lebih 13 tahun. Dan ini yang KPU ini, PT Karya Prima Usaha Tama, ini yang terakhir. Yang sekarang saya jalanin, bukan yang terakhir itu Mas ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, berapa nih yang Pak Aziz pegang atau orangnya itu kira-kira ada berapa yang di-handle di satu organisasi ini? Kalau untuk keseluruhan, kebetulan saya menangani seluruh Indonesia ya. Dari mulai Medan ada Batam. Itu kurang lebih kalau ditotalin sekitar ada 2.000 orang. Wow. Kalau ditotalin dari Medan sampai Sorong, PGN Group ya. Oke, luar biasa ya. Jadi udah skala nasional ya Pak Aziz ya. Ya, betul. Ya, nah ini mungkin kita mulai masuk ke tema kita ya. Ini di bidang yang Pak Aziz kelola saat ini. Saya nggak tahu nih ya, mungkin kemarin di akhir-akhir ini, mungkin kalau kita bicara di era pandemi, pasti ada penyesuaian ya, baik dari SDM, apakah itu ada pengurangan atau ada yang dirumahkan dan lain-lain, atau misalnya dari gedungnya sendiri juga ada yang harus, karena mungkin orang juga WFH gitu ya, pasti akan berpengaruh juga ke orang yang mengelolanya. Itu satu. Dan dari perputaran atau misalnya dari cash flow-nya dari pengelola sendiri kan nanti juga akan berpengaruh. Kalau dari di perusahaan Pak Aziz sendiri, apakah di era ini seberapa besar pengaruhnya nih ke bidang bisnisnya Pak Aziz? Baik Mas Jan. Untuk dampak dari COVID-19 ini ya, ke kita sih tidak berpengaruh ya, karena secara keseluruhan tidak ada pengurangan karyawan di user kami. User kami kan PGN ya, PGN Group, jadi tidak ada pengurangan karyawan. Jadi di kita pun sama, tidak ada pengurangan. Namun untuk sistem kerja WFH, WFO itu tetap mengikuti aturan gedung sih. Biasanya 25%
yang harus ada dalam satu hari itu kita harus mengikuti. Ya, jadi yang membuat aturan adalah pimpinan tertinggi di gedung tersebut. Contoh kita ada di area Tangerang seumpamanya. Kantor area Tangerang kapasitasnya kurang lebih ada 94 orang ya, berarti 25%-nya itu sudah dihitung termasuk kita juga nih ya. Ada OB atau ada security, ada cleaning service, kita dihitung. Dan itu masuk ke jadwal WFA WFO. Dan terlepas dari itu cash flow kita itu juga gak berpengaruh juga jadinya Mas Dian, karena tidak ada pengurangan untuk invoicing dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti ini salah satu industri yang hampir dibilang ini kebal ya sama era apapun ya, termasuk COVID saat ini ya. Oke, mungkin kita langsung ke tema kita nih tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum kita lanjut kita bawa ke konteks yang saat ini, mungkin kalau dari perspektif Pak Aziz sendiri, sebenarnya menurut Pak Aziz ini uang itu apa sih Pak? Dan mungkin juga jenis-jenisnya juga akan jadi seperti apa kalau misalnya kita beda-bedakan itu. Baik, untuk pengertian uang itu yang kita ketahui adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, di mana uang ini kan bisa kita gunakan untuk bertransaksi ya, apapun itu, untuk jual beli dan sebagainya ya, makanya disebutlah yang namanya uang. Nah, adapun syarat uang sebagai pembayaran sah itu, yang pertama satuan pengukur nilai atau satuan hitung, yang keduanya alat tukar menukar, dan yang ketiganya penimbun kekayaan atau penyimpan kekayaan. Nah, selanjutnya uang yang kita ketahui juga dibagi menjadi dua, ada uang kartal, ada uang giral ya. Uang kartal itu uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh BI. Sementara uang giral adalah uang yang diciptakan lewat perkreditan bank atau bank umum ya, karena memberikan kredit ke nasabah. Itu mungkin Mas Dian secara pengertian uang dan jenis-jenisnya ya. Iya, baik. Jadi memang intinya uang ya sebenarnya itu sebagai alat tukar ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Aziz nih orang kan ada motivasi sendiri-sendiri ya untuk memegang uang gitu, entah uang giral atau uang kartal gitu. Menurut Pak Aziz itu kira-kira ada apa aja nih motif orang untuk memegang uang tunai? Kita bicara uang tunai dulu kali Pak ya. Untuk motif orang memegang uang tunai itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu motifnya untuk bertransaksi atau transaction motif ya. Nah, ini biasanya untuk transaksi sehari-hari. Nah, yang keduanya untuk berjaga-jaga. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Dan yang ketiganya untuk spekulasi, untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Gitu. Untuk motif memegang uang seperti itu ya, Mas Dian. Ya, berarti kalau saya menyimpulkan tadi ada uang tunai orang pegang itu tadi satu untuk bertransaksi ya, mau nggak mau kalau misalnya dia harus belanja ya dia harus punya uang, itu ya uang tunai ya kalau kita belanjanya. Lalu selain untuk bertransaksi juga biasanya orang nyimpan uang di dompet atau di mana, itu juga untuk berjaga-jaga jika misalnya ada pengeluaran yang tidak terduga, baik nanti di perjalanan atau di kantor misalnya gitu. Mungkin juga yang ketiga untuk spekulasi, mungkin ini orang-orang yang sudah ada kelebihan uang kali ya, misalnya uang gajinya dia udah cukup, masih ada sisa, dia bisa untuk spekulasi atau berinvestasi di bidang lain gitu ya. Cara investasi sih.
betul, iya betul. Baik, sepakat. Terima kasih nih Pak Aziz. Nah, kita mungkin bawa ke konteks sekarang nih Pak. Kalau sekarang kan eranya orang sudah digital ya, apalagi dengan banyaknya platform e-money gitu ya. Orang mungkin tadi kalau dari motivasinya orang memegang uang tunai seperti tadi, mungkin juga sekarang di era digital orang pegang e-money juga motivasinya juga sendiri-sendiri. Nah, menurut Pak Haji sendiri, kalau kita ke zaman sekarang dengan menggunakan e-money itu seberapa efektif ya? Atau misalnya dari Pak Haji sendiri ada pendapat lain nih tentang e-money itu sendiri? Menurut saya ya, sekarang kan zaman udah serba digital. Semua orang pasti menginginkan transaksi itu dengan mudah dan simpel. Nah, e-money atau elektronik uang ini menjadi salah satu alternatif untuk sebagai alat untuk pembayaran. Contoh kayak kita beli makanan dengan kita menggunakan gadget di rumah saja, kita nggak perlu ke restoran, tinggal kita pesan, tinggal kita bayar di rumah, makanan langsung sampai. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi tingginya penggunaan uang non tunai di masyarakat ini menurut saya juga akan mempengaruhi terhadap permintaan uang tunai. Tapi secara global atau secara keseluruhan, perekonomian di suatu negara juga akan terpengaruh nih Mas Dian. Jadi akan lebih maju ketika masyarakatnya bisa menyeimbangkan antara penggunaan uang tunai dengan uang non tunai atau e-money. Itu kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari faktor keamanan itu sendiri dengan e-money, menurut Pak Aziz gimana ya Pak? Kalau menurut saya keamanan uang tunai ataupun uang non tunai itu sama-sama punya resiko ya. Kalau untuk uang tunai ya, kalau kita nggak simpan di bank pasti resikonya lebih tinggi. Tapi kalau kita simpan di bank aman ya. Ya. Tapi kalau uang non tunai ini kan berhubungan dengan internet ya, digitalisasi ya, pasti kita tahu bahwa bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia maya pun sekarang kejahatan banyak. Ini mungkin lebih ke arah cybercrime, entah data kita yang dicuri gitu kan, atau ada penyadapan nomor rekening, kita lupa untuk log out atau apa kan, itu bisa menimbulkan pencurian secara digital gitu Mas ya. Iya. Saya sih seperti itu. Jadi ada plus minusnya ya Pak ya. Jadi betul. Kita dengan uang tunai atau uang digital ya ada plusnya, kita dengan digital dimudahkan, kemudian dengan risiko yang berbeda juga dengan kita menggunakan uang tunai gitu. Baik, kalau misalnya kita masuk ke era COVID nih, sudah hampir setahun nih. Nah, dengan adanya COVID, pastinya kan orang semakin sadar gitu ya pentingnya atau ternyata e-money itu juga perlu ya, apalagi kemarin pas kita lockdown benar-benar tuh PSBB, kita mau ke ATM juga khawatir, kita mau ke bank juga protokolnya cukup ketat gitu ya. Berarti orang dengan adanya pandemi ini, orang semakin sadar bahwa mungkin sistem elektronik money ini atau uang elektronik ini di era sekarang emang mau nggak mau kita udah harus ke arah situ ya Pak ya? Gimana nih? Ya betul Mas Diana. Ya kan kita COVID ini mengharuskan semua orang untuk melakukan pembatasan sosial ya. Betul ya. Menjaga jarak dan lain sebagainya. Sementara juga di kantor juga ada sistem WFA, WFO, ini sangat berpengaruh sebetulnya terhadap permintaan uang itu sendiri atau uang tunai. Orang pasti lebih memilih uang elektronik ketimbang uang tunai. Nah, makanya mungkin
salah satu kebijakan dari pemerintah ini bagus juga sih kalau menurut saya ya, kalau saya amatin ya. Ada kebijakan moneter mengenai bantuan langsung tunai ya, BLT. Nah, yang mana ini kan memberikan efek yang sangat positif untuk persebaran uang atau uang beredar di masyarakat. Itu kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi memang di era COVID ini penggunaan uang tunai minim ya, karena selain dari itu juga banyak pelaku usaha juga yang terkena dampak juga ya, dampak dari COVID ini, sehingga daya beli masyarakat juga semakin menurun gitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Berarti semenjak era pandemi ini memang kita secara ekonomi turun, itu orang perputaran uang itu bisa dibilang tuh turun. Tapi perpindahan penggunaan uang dari uang fisik atau uang tunai dengan e-money itu pergerakannya justru naik ya, e-money-nya itu naik gitu, perputarannya di situ. Walaupun secara perputaran ekonomi sebenarnya turun, cuma orang bondong-bondong menggunakan e-money gitu, karena memang mungkin teman-teman yang lain juga yang menyaksikan bisa mengetahui ya, ketika kemarin sedang rame-ramenya kartu prakerja dan lain-lain, justru itu biayanya itu ditransfernya, itu dikirimnya ke platform-platform e-money seperti itu ya Pak ya, seperti GoPay atau dan lain-lain gitu. Betul nggak Pak ya? Sepakat nggak dengan statement? Iya betul Mas ya. Apa namanya, contoh kayak prakerja ya, yang saya tahu teman kan ada yang dapat prakerja ya ke aplikasi Gojek kalau nggak salah. Iya betul. Jadi ya semakin tinggi sih untuk penggunaan e-money di masa pandemi ini. Gitu. Ya, jadi kesadaran masyarakat tentang permintaan dan penawaran uang sekarang mungkin sudah mulai bergeser gitu ya. Perpindahan atau penawaran uang yang sebelumnya di akhir-akhir ini, terutama sebelum pandemi ini masih menggunakan uang tunai, sekarang sudah bergerak menggunakan penawaran permintaan uang itu sendiri ke e-money seperti itu ya. Betul ya Pak ya. Mungkin sebagai penutup Pak Aziz, terkait permintaan dan penawaran uang nih, mungkin ada tips-tipsnya atau ada saran atau ada masukan ya, atau ada statement apa nih untuk pendengar dan penonton kita nih, silakan Pak Aziz. Terima kasih Mas Dian. Saya hanya ingin menyimpulkan aja ya dari apa yang tadi kita obrolin secara santai dan ringan ya. Mengenai permintaan dan penawaran uang ya. Bahwasanya permintaan dan penawaran uang itu memang salah satu faktor dalam ekonomi makro. Jadi walaupun zaman sudah canggih seperti sekarang ini, seharusnya pemerintah tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk supaya permintaan dan penawaran uang di masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gitu. Terlepas dari sekarang kita sedang ada yang namanya pandemi COVID, menurut saya kita sebagai masyarakat harus punya kesadaran bahwasanya penggunaan uang atau uang tunai ya yang saya maksud, ini akan mempengaruhi terhadap perekonomian negara kita juga. Jadi tetap uang elektronik kita gunakan, uang tunai pun kita harus gunakan sebaik mungkin untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara kita. Mungkin seperti itu Mas Dian kesimpulannya. Baik, terima kasih. Sepertinya kita sudah cukup panjang nih diskusinya dan sangat menarik. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu teman-teman semua yang menyaksikan, kita waktunya terbatas. Dan mungkin jika nanti di lain kesempatan kita ada waktu lagi Pak Aziz, mohon waktunya lagi nanti mungkin untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema dan tentunya dengan obrolan yang lebih menarik. Sampai di sini dulu teman-teman semua, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.